Halo, Assalamualaikum. Kali ini saya kebetulan di project ya, di project perumahan. Saya akan mengulas soal pondasi rumah. Jadi pondasi rumah dengan metode bore pile. Jadi bukan metode cakar ayam ya, karena di sini wilayahnya bekas sawah. Jadi kita menggunakan metode itu karena kita sudah melakukan cek and recheck metode ini yang cukup baik. Jadi akan kita ulas soal metode profile. Halo Sobat Properti, kali ini saya lebih membuat pembahasan teknis ya, karena banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar saya. Mas, tolong dong bikinkan soal bagaimana membuat pondasi yang baik. Nah, kali ini saya akan membahas pondasi rumah, bisa digunakan untuk rumah lantai 1, lantai 2 dengan metode pondasi bore pile. Jadi yang belum mengerti apa pondasi bore pile itu, pondasi bore pile itu hampir sama dengan pondasi pada umumnya ya. Kalau di beberapa tempat, pondasi bore pile itu secara teknis adalah melubangi tanah dengan kedalaman yang sudah diperkirakan. Terus setelah itu dimasukkan tulangan besi yang nanti berbentuk mirip tabung, dimasukkan dan dicor. Kalau dalam pekerjaan proyek besar itu biasanya paku bumi. Nah, kita ini hampir mirip akan membuat proses paku bumi, hanya saja dikerjakan secara manual, tidak menggunakan alat berat. Nah, tentu sebelum membuat bore pile, kita melakukan sekat dulu di lapangan. Sekat untuk menentukan posisi perempatan seperti di gambar seperti ini. Kita menggunakan benang ya, perempatan yang akan kita bor, ini akan menjadi titik tumpu tulangan bangunan nanti. Seperti itu, setiap ketemu perempatan, pojokan, pertigaan, itu nanti akan dilakukan bore pile sebagai perkuatan pondasi bangunan. Jadi memang fungsinya untuk penahan beban ya, seperti itu. Nah, kalau dalam sketsa di gambar ini, itu bore pile nanti akan diletakkan pada posisi titik di mana posisi pojok, pertigaan sama dengan yang saya ceritakan, seperti itu. Pertemuan setiap bangunan, setiap tembok bangunan itu wajib di bore pile agar kuat. Nah, prosesnya ini video saya ambil dari YouTube ya, karena kebetulan di project belum tidak ada yang ngerjakan, sudah pada proses berdiri. Nah, ini saya ambil dari YouTube, prosesnya seperti ini. Jadi itu tanah dilobangi dengan metode manual, diambil tanahnya untuk terjadi pelobangan. Nah, kebetulan di project ada ini yang sudah terlubang. Nah, jadinya akan seperti ini dengan ukuran diameter, tergantung ya, itu secara perhitungan teknis tentu setiap tukang, setiap arsitek memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang mulai dengan diameter 30, 40, 50, tergantung perhitungan masing-masing dengan kedalamannya. Biasanya untuk lantai 1, untuk satu lantai mulai 1,5 2 meter sampai 2,5 meter, itu tergantung dari perhitungan teknis si arsitek ya. Kalau memang dirasa tanahnya tanah di wilayah itu cukup labil, tentu kedalaman semakin dalam akan semakin baik karena dia akan memperkuat posisi pondasi seperti itu. Jadi lubang ini nanti yang akan dimasukkan bore pile-nya, besi tulangannya. Jadi untuk melubangi ini setelah menggunakan alat tadi, nanti akan kita mulai masukkan pembesian di dalamnya dan kita lakukan pengecoran.
pengecoran, sama seperti pengecoran pada umumnya. Nah, ini akan menjadi apa ya, kalau dalam tumbuhan atau dalam pohon, dia akan menjadi akar, menjadi oyot kalau bahasa Jawa, menjadi akar tunjang, seperti itu. Nah, ini untuk proses pembuatan profilnya, untuk tulangannya. Jadi itu dibuat spiral dulu. Ini saya ambil dari YouTube juga. Ambil spiral, membuat spiralnya, nanti akan buat melingkar seperti itu. Setelah dibuat spiral, nanti akan, nah, kita rangkai seperti gambar pada ini. Nah, untuk besinya bisa menggunakan besi, untuk yang melingkar bisa menggunakan besi 8, besi 6, atau besi 10, terserah. Terus untuk tulangannya bisa menggunakan besi 10, 12. Nah, tergantung bagaimana arsitek menilai tanah tersebut harus menggunakan besi apa. Nah, setelah itu dimasukkan seperti ini di dalam lubang tadi. Dimasukkan sesuai gambar seperti ini. Tuh, dimasukkan seperti ini. Oke, kalau dalam gambar seperti ini. Setelah itu dilakukan pengecoran sampai benar-benar mengeras. Nah, setelah mengeras seperti ini, baru kita mulai melakukan pondasi. Jadi kita lakukan pondasi batu kali kalau di proyek kami ya. Kita berikan pondasi batu kali. Jadi tulangan yang sudah keluar, yang ada kelebihan tulangan tadi, besi-besi yang keluar itu dijadikan satu dengan pondasi seperti video dalam gambar ini. Seperti itu, dijadikan satu. Jadi tetap kita menggunakan batu kebal, batu kali kalau istilahnya, beberapa orang menyebutkan batu kali seperti ini, dan dirangkai dengan tulangan yang paling bawah. Jadi itu akan mengunci posisi perkuatan bangunan agar lebih kuat. Nah, untuk tulangan bisa menggunakan metode 4 lajur atau besi dengan metode 6 lajur. Saya menyarankan kalau memang dana berlebih gunakan 6 lajur ya, dengan posisi lihat seperti video kali ini. Nah, seperti ini, ada metode 6 lajur, ini akan membuat pondasi akan jauh lebih kuat. Nah, setelah dilakukan semuanya, baru kita bisa melakukan peninggian bangunan seperti pada umumnya. Jadi fungsi dari pondasi ini menjadi hal yang sangat penting ya, karena pondasi ini merupakan penopang utama pada bangunan. Jadi ketika pondasi itu benar-benar tidak kuat, itu yang terjadi, bangunan akan bisa patah atau ambles, terutama pada daerah yang cukup labil tanahnya, atau dimana kalau di proyek kami itu hampir keseluruhan tanahnya bekas sawah, karena masih berpotensi gerak, berpotensi itu, jadi kita benar-benar melakukan perkuatan dengan menggunakan metode seperti itu. Nah, nanti akan, ini beberapa bangunan yang kita kerjakan dengan metode bangunan seperti itu, dengan metode pondasi seperti itu, maksud kami. Jadi fungsi dari borpel itu cukup penting. Nah, bagaimana kedalamannya?